Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Yuliati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman dari SLB Bakti Pertiwi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran modul 3.1 adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Berikut ketentuan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Pertama, calon guru penggerak diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan, salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal. Kedua, hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Ketiga, apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan. Keempat, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kelima, analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Panduan pertanyaan wawancara dengan kepala sekolah. Pertama, selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kedua, selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut ini wawancara yang sudah saya lakukan dengan 2 orang kepala sekolah. Yang pertama, dengan Ibu Sudarmi, SPD MPD, Kepala Sekolah SLB Bakti Pertiwi. Yang kedua, dengan Ibu Hasbi Arsanti SPD, Kepala Sekolah SLB Citra Mulia Mandiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Juli. Selamat pagi. Kasih. Gimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Juli. Bu Juli juga sehat? Alhamdulillah pengestu Bu, saya juga sehat ini. Baik Ibu, terima kasih ini Ibu sudah meluangkan waktunya yang tentunya Bu Darmi sangat sibuk dengan berbagai ketugasannya selaku kepala sekolah di SLB Bakti Pertiwi ini. Terima kasih banyak Ibu meluangkan waktu untuk saya. Terkait dengan kemarin Ibu sudah saya sampaikan dengan panjenengan tentang
pengambilan keputusan, karena saya selaku guru penggerak di angkatan 7 ini Bu pengen belajar dari Ibu bagaimana pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang tentunya banyak ya Bu di sekolah ini, terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Seperti itu Ibu. Tentunya dari pengalaman Ibu nanti bisa menjadi pembelajaran buat saya dan juga teman-teman sejawat di sekolah ini maupun teman-teman kami di JGP Angkatan 7. Baik Ibu, yang pertama saya awali dari saya ingin tahu ini Bu, bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi dari kedua kasus tersebut? Oke, kan saya jawab ya. Sesuai dengan apa yang saya terapkan di sekolah ini. Yang pertama ya kita lihat dulu. Kita lihat dari permasalahan ini itu ada suatu dilema ataupun merupakan bujukan moral. Kita identifikasi dengan hati-hati dengan apakah itu sebuah dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Jadi Ibu akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut gitu ya, akan memilah gitu ya. Oke Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Dengan beberapa pertimbangan sendiri, yaitu dari hati nurani, moral dan aturan dari baik itu aturan merupakan aturan dinas maupun dari yayasan. Begitu. Terus juga perlu pertimbangan stakeholder yang ada. Jadi tetap melibatkan stakeholder yang ada di SLB sini ya Bu ya. Iya, misalnya dengan kita melibatkan Dewan Pembina Sekolah ataupun dengan komunitas sekolah ya, untuk mencari jalan yang terbaik seperti itu. Oke. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pertama kita memanggil yang bersangkutan yang memiliki masalah untuk dicari atau didiskusikan. Jadi klarifikasi gitu ya Bu ya, adanya klarifikasi gitu ya. Tentang permasalahan yang dihadapi ataupun terjadi saat itu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang saya lakukan selama ini adalah dengan pertama kita ajak diskusi dengan memberikan gambaran bahwa yang berdasarkan dengan aturan yang berlaku dan nanti apa dampak dari permasalahan itu. Ketika mereka tidak mengindahkan arahan ataupun diskusi yang disepakati tadi. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang jadi tantangan Ibu selama ini apa Bu? Tantangannya ketika terjadi seperti itu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat ya. Dan itu tantangan ya Bu, pilihannya ya berat ya kalau ada dilema itu ya. Iya, dan membuat apa ya dalam dilema dalam saya mengambil keputusan, apalagi yang bersangkutan tidak mengindahkan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Seperti itu. Iya. Oke Bu. Kemudian Ibu,
apakah selama ini itu Ibu memiliki jadwal atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kemudian atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga sekarang juga misalnya, wah ini segera ini itu, atau kalau misalnya memiliki jadwal atau jadwal di kemudian hari gitu, ada nggak Bu bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu atau kasus tersebut? Iya, tentu saja ada Bu, karena kita itu di instansi dan kita punya kesibukan atau pekerjaan masing-masing, jadi nggak bisa ketika ada masalah diselesaikan pada hari itu, tidak bisa. Jadi kita membuat jadwal untuk dalam menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan kasus dan dilema etika dan bentuk atau dengan bentuk sesuai dengan prosedur sesuai dengan permasalahan. Misalnya dengan teguran lesan. Pertama kita awali dengan pemanggilan dulu dan klarifikasi dari kasusnya itu dengan teguran lesan. Dan apabila yang bersangkutan sudah diingatkan dengan teguran lesan, kita lanjutkan dengan memberi teguran tertulis. Ya. Nah, setelah diadakan teguran tertulis, sudah ada bukti fisik kita bahwa sudah menegur, sudah secara lisan, sudah tertulis. Seandainya tetap aja masih melanggar, itu nanti ada sanksinya. Jadi kalau misalnya tetap tidak mengindahkan dari yang sudah Ibu jalankan prosedur tersebut, akan diberikan sanksi juga, konsekuensi dari kasusnya tersebut. Dan sanksi itu pun kita tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, baik itu peraturan dari dinas maupun dari yayasan, karena sekolah kita itu berada di bawah yayasan. Oke Bu, baik Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini Bu yang selama ini bisa mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Ada Bu, itu dari stakeholder yang ada, misalnya dari tadi dewan sekolah, dari komite sekolah, itu akan sangat membantu saya. Memperkuat itu Bu. Jadi melibatkan stakeholder yang ada gitu ya Bu, itu merupakan mempermudah gitu ya Bu, membantu panjenengan gitu. Dan yang lebih membantu lagi adanya peraturan tertulis Bu. Kita mengambil keputusan itu tidak ngarang, itu jelas gitu ya Bu ya. Ada peraturan tertulis. Oke, jadi dengan peraturan ada aturan itu Ibu juga mempermudah gitu ya dalam pengambilan keputusan. Punya pandangan saya harus seperti apa. Acuan. Oke Bu, ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, dari pengalaman Ibu yang tentunya banyak ya Bu ya, dari contoh-contoh pengalaman, dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu ambil itu, pembelajaran apa nih Bu yang Ibu petik dari pengalaman tadi Bu dalam pengambilan keputusan tadi? Kita harus selalu mengadakan arah pengalaman atau evaluasi seperti macam itu, dan itu kita adakan setiap sebulan sekali dalam bentuk rapat bulanan. Di situ nanti akan disisipkan beberapa istilahnya itu ajakan atau himbauan untuk kita tetap berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada, dan kita harus memahami peraturan yang ada. Gitu ya Bu. Dengan itu nanti insya Allah kalau kita seperti mengadakan itu, kita akan melakukan apapun ada aturannya, ada selalu mengingat seperti itu, dan itu adalah akan akan menimbulkan budaya sehat, budaya positif gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Budaya positif bagi sekolah kita ini ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali ini bincang-bincang kita, ngobrol kita Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman nanti ya Bu ya, untuk sekolah kita tentunya bisa lebih baik. Terima kasih, dan saya sangat
salut untuk Bu Darmi yang bisa mengelola sekolah ini dengan baik demi anak-anak berkebutuhan khusus tentunya ya Ibu ya. Mungkin di lain waktu jika saya membutuhkan lagi, mohon Ibu bisa bersedia gitu. Siap. Terima kasih Bu Yuli, semoga angkatan CGP angkatan 2000 angkatan berapa? Angkatan 7 gitu. Sukses. Amin, amin. Bermanfaat ilmu yang didapat untuk kemajuan sekolah. Amin, amin. Terima kasih dukungannya Bu Darmi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Selamat pagi nih Bu Hasbi yang cantik, selalu cantik ini. Alhamdulillah, Bu Juli juga cantik dan baik hati. Alhamdulillah. Gimana Bu Santi kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Juli masih berpuasa. Semoga Bu Juli dan keluarga juga sehat dan masih berpuasa juga. Amin, amin, amin. Ya ini alhamdulillah saya juga sehat Bu Santi. Oke Bu Santi, terima kasih loh ini atas waktunya yang diluangkan untuk saya ini untuk kita ngobrol berbincang-bincang tentunya dengan Bu Santi selaku Kepala Sekolah di SLB Citra Mulia Mandiri yang tentunya ketugasannya sangat sibuk ya Bu Santi ya. Ini alhamdulillah terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Oke Bu Santi, terkait dengan apa yang sudah saya utarakan kemarin, saya ingin belajar banyak dari Bu Santi terkait pengambilan keputusan atau pengalaman dari Bu Santi terkait pengambilan keputusan yang selama ini tentunya ada beberapa kasus yang banyak yang sudah dilakukan oleh Bu Santi dan tentunya dari kasus-kasus tersebut telah diputuskan oleh Bu Santi dalam menanganinya. Dan hal ini saya selaku guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sleman, Bu Santi, kali ini tuh saya belajar tentang modul pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolahnya Bu Santi. Kita awali nggih Bu Santi nggih. Oh nggih, monggo Bu Yuli. Baik Bu Santi, untuk yang awal ini selama ini itu bagaimana nih Bu Santi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Itu bagaimana Bu Santi dalam mengidentifikasinya? Sebenarnya kalau di sekolah itu memang banyak sekali kasus ya, baik itu kasus masalah tentang manajemen sekolah ataupun kasus tentang murid-murid kita, karena kan tahu sendiri kalau murid-murid kita itu kan lebih banyak berinteraksi adalah guru dengan orang tua sebagai komunikatornya gitu ya. Sebenarnya gini ya Bu Juli, dari banyaknya kasus itu memang kadang kita dilema ya, kadang kita harus memutuskan keputusan yang harus diputuskan, tapi itu menyangkut kesejahteraan guru-guru kita ataupun pegawai-pegawai kita. Misalkan soal tentang penugasan misalnya seperti itu, ataupun yang sering jadi dilema adalah ketika ada undangan diklat misalkan seperti itu, tetapi banyak sekali yang ingin mengikuti diklat tersebut, padahal mungkin yang ditunjuk adalah cuma satu. Untuk itu biasanya kita untuk yang diklat itu kita sudah ada penjadwalannya Bu Juli untuk mengantisipasi itu. Jadi yang penjadwalan, dan kalau yang PNS itu kan karena kalau harus melakukan PAK juga ada pengembangan dirinya ya. Jadi untuk yang PNS itu biasanya kita prioritaskan terlebih dahulu ketika di situ ada jamnya, JPL-nya. Tetapi ketika itu adalah merujuk lebih ke teknisnya, misalnya itu ditujukan kepada si kurikulum, itu ya langsung kita ke si kurikulum. Jadi memang penjadwalan untuk diklat itu sangat-sangat membantu kita untuk mengatasi masalah, biar istilahnya Pak bahasa Jawanya itu nggak iren gitu, karena kan diklat itu walaupun PNS dan non PNS itu dibutuhkan sekali kan Bu Juli, seperti itu. Ataupun misalkan tentang
tentang honor untuk pengajuan insentif seperti itu juga. Itu juga kita harus membicarakan dulu. Jadi misalnya kita melihat dari kepemimpinan yang terdahulu untuk tunjangan itu seperti apa untuk apa pengajuan insentif itu. Kemudian setelah itu nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman yang senior lainnya untuk lebih membahasnya. Kemudian nanti kalau sudah ada permasalahannya nanti sudah mengerut semakin mengecil gitu, baru nanti kita kita lakukan ke rapat. Oh ini loh, nanti kita ada insentif tapi misalnya jatahnya cuma jatahnya misalkan satu, tetapi kita yang belum dapat insentif beberapa itu kita sampaikan ke teman-teman. Jadi kita kasih pengertian ke teman-teman, misalkan kok ya diajukan yang ini dulu, itu mungkin karena kita lebih ke masa kerjanya seperti itu. Jadi intinya itu ini Bu, dalam mengatasi masalah-masalah itu adalah keterbukaan. Keterbukaan. Jadi karena kalau menurut pengalaman dan kasus-kasus yang sering terjadi, karena saya juga istilahnya sebagai guru juga kan lama sekali ya Bu Yuli. Jadi kita sudah istilahnya kalau masalah-masalah guru itu kita udah kayak lebih memahami gitu. Itu permasalahannya sebenarnya karena pihak sekolah itu kurang terbuka kepada teman-teman, kepada guru-guru. Jadi kadang pengambilan keputusannya tuh kayak istilahnya kayak diktator gitu loh. Padahal teman-teman tuh sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan memang misalnya masalah honor, misalnya honornya cuma dikasih itu sebenarnya nggak apa-apa sekian, tetapi dijelaskan kenapa kok cuma bisa ngasih sekian misalkan kenapa nggak bisa menaikkan gaji itu sebenarnya nggak apa-apa karena memang keuangan yayasan baru sekian rupiah ibaratnya. Itu sebenarnya teman-teman itu cuma butuh keterbukaan gitu ya Bu Santi ya, keterbukaan dari yayasan begitu nggih. Keterbukaan itu dari yayasan, dari sekolah. Jadi kalau dan melibatkan mereka walaupun mereka itu posisinya adalah guru, tetapi mereka kalau dilibatkan itu kita sebenarnya malah lebih enteng dalam mengajak mereka. Dan kemudian kalau ada masalah itu saya sering berdiskusi dengan teman-teman semua dan saya selalu menitikberatkan bahwa kalau kita berbuat baik itu ya kita hasilnya juga akan baik gitu. Jadi nggak usah mikirin temennya yang belum baik, tapi kita harus berbaik dulu karena kalau kita baik insya Allah kita juga akan mendapatkan yang terbaik. Jadi nggak usah istilahnya saya mau ini kok tapi dianya gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi kita semua harus dimulai dari diri sendiri bahwa kita itu baik gitu. Gitu Bu Yuli. Oke Bu Santi. Selanjutnya Bu Santi, bagaimana ini panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu Santi. Tentunya kan ketika sama-sama benar itu bisa menimbulkan kebingungan gitu di dalamnya kan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Gimana selama ini Bu Santi dalam menjalankannya untuk mengambil keputusan tersebut seperti apa Bu? Ya itu yang sering jadi dilema. Biasanya nanti kalau saya itu lebih ke nanti konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu saya dengan kepala sekolah yang terdahulu. Jadi saya kan akan mendapatkan masukan gitu. Kemudian nanti kalau itu masalahnya melibatkan komite, kita akan berdiskusi dengan komite sekolah juga. Jadi keputusan itu kita ambil bukan berdasarkan kita, egonya kita atau benar menurut kita, tetapi memang kebenaran atau keputusan yang diambil berdasarkan pendapat musyawarah yang terbaik untuk kita gitu Bu Yuli. Oke. Jadi melibatkan stakeholder yang ada di sekolah gitu ya Bu Santi ya. Iya betul. Iya. Karena kalau misalkan kita sendiri yang memutuskan kan betulnya kita belum tentu betulnya dan betul untuk orang lain dan kemaslahatan untuk orang lain juga. Betul Bu Santi. Gitu. Oke Bu Santi. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini?
Untuk mengatasi masalah ini ya, Iya, biasanya dari kita akan kasus-kasus. mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian kita melihat dampaknya ketika kita mengambil putusan. Mungkin di antara keputusan itu kan ada plan A, plan B-nya. Betul, Itu betul. kita harus bisa mengidentifikasinya. Kalau kita ambil yang A, nanti efeknya apa, yang B apa, seperti itu. Dan yang terpenting lagi itu kita keterbukaan. Jadi kita sepahit apapun kita komunikasikan, kita sampaikan ke guru-guru kita dan pegawai kita yang semua yang ada di sekolah, dan mungkin kalau itu adalah permasalahan yang melibatkan stakeholder ya kita sampaikan. Jadi kita lebih baik jujur. Misalkan saya mengambil keputusan ini karena ini, jadi kita jujur aja gitu loh Bu Juli. Jadi Betul, ketika nanti betul. misalkan keputusan itu akhirnya itu menimbulkan masalah atau beban, itu kan kita nggak nanggung sendiri. Ada yang bukan menanggung ya, tapi pihak lain, guru-guru lain juga istilah sudah bisa mengantisipasi. Oh kalau misalnya ada ini nanti kita juga mengatasi juga bareng-bareng. Dan itu malah lebih mudah, kita lebih plong. Ternyata menjadi seorang kepala sekolah tidak bekerja sendiri, tetapi ternyata banyak yang membantu, semua guru-guru dan yang ada di sekolah itu mendukung kita karena kita terbuka dan melibatkan mereka. Seperti itu Bu Juli. Oke, oke, Bu. Baik, selanjutnya Ibu. Eh, apa saja di selama ini yang Ibu Santi anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang sudah dihadapi tadi, Bu? Terkait dilema etika tadi. Ya. Saya menyampaikan dengan sejujurnya, dengan keterbukaan. Keterbukaan ya tadi ya. Misalkan yang paling riskan itu kan yang paling riskan itu kan masalah tentang uang gitu ya, tentang uang, tentang kadang-kadang kan Bapak Ibu guru akan menanyakan misalnya ada dana bos ini turunnya sekian, tetapi kok kayaknya kok apa ya, teman-teman itu kayak masa sih sekian kok cuma dapatnya ini atau ini gitu. Jadi kita terbuka, ini dipakai buat ini, terus memang misalnya ada guru-guru yang meminta piknik seperti itu, ya kita harus menyampaikan juga di dana bos tidak bisa untuk piknik. Jadi kalau kita mau piknik berarti gimana, jadi kita mikir bareng gitu. Jadi keterbukaan itu Bu Yuli, dan melibatkan warga sekolah yang lain untuk mendukung bukan keputusan kita tapi mendukung kerja kita untuk kemaslahatan bersama. Oke. Itu. Terus dari pengalaman sampai saat ini yang merupakan tantangan Ibu, tentunya ada tantangan ya dari pengambilan keputusan yang sudah Ibu ambil tadi. Tantangannya itu apa Bu biasanya? Tantangannya biasanya kalau tentang masalah guru itu masih bisa lah, kita karena kita terbuka, guru juga sudah lebih mengenal kita, cara kerja kita, terus kebijakan kita udah tahu. Mungkin yang bertentangan di sini karena kami adalah sekolah swasta, yang di sini ada yayasan dan di sini ada pihak sekolah yang ibaratnya terpisah. Itu terkadang kita dilema gini, kita mau memutuskan untuk ini, kita kan harus memberitahukan ke pihak yayasan, dan belum tentu yayasannya menyetujui. Itu mungkin itu Bu sebenarnya, karena sebenarnya bukan masalah komunikasi, tapi memang karena perbedaan manajemennya. Jadi kayak apa-apa kan kita kayak harus lapor, tetapi belum tentu nanti yang kita mau kita laksanakan, yang kita putuskan itu juga disetujui oleh pihak yayasan. Seperti itu biasanya. Oh gitu nggih. Itu memang harus klop gitu ya Bu Santi ya, antara yayasan dan juga sekolah gitu. Iya, mungkin itu sebenarnya karena mungkin ya mungkin kami mungkin yang belum bisa komunikasinya, mungkin belum aktif gitu mungkin karena itu. Tapi mungkin ya itu sih Bu sebenarnya yang paling kita ini, karena kalau mau melakukan kegiatan sekolah kita harus mikir nanti yayasan setuju nggak, seperti itu loh Bu. Harus semangat ini Bu Santi dan juga teman-teman. Iya. Oke Bu Santi. Kemudian dari pengambilan keputusan itu ada jadwal tertentu tidak Bu Santi? Kemudian kalau ada jadwal, apakah bisa diselesaikan secara langsung atau melewati ada jadwal tadi, dan
jika ada jadwal, adakah bentuk atau prosedur di sekolah Bu Santi untuk mengatasi permasalahan tadi Bu Santi dari kasus-kasus tadi? Kalau misalkan penyelesaian masalah, dilihat dulu masalahnya kan bisa jadi ketika mungkin kita rapat langsung mereka kayak menyampaikan gitu ya. Bu ada masalah di sini, kita bisa selesaikan di situ ketika masalah itu memang cuma masalah yang bisa dengan cepat kita selesaikan dengan musyawarah ya. Tapi ketika masalah itu kok tidak bisa kita selesaikan, itu biasanya kita memerlukan beberapa hari, istilahnya kita harus mengidentifikasi masalah tadi. Terus kemudian kita juga harus rembukan dulu dengan stakeholdernya. Baru nanti kalau sudah fix itu baru kita putuskan masalahnya. Jadi nggak langsung bisa kita selesaikan. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya Bu Juli. Oke. Jadi tetap ada prosedur, ada jadwal juga ya Bu Santi ya, dari ketika ada permasalahan yang memang cukup rumit gitu ya. Iya. Oke. Iya, karena misalkan nanti masalah yang mungkin misalnya tahun kemarin sudah ada sih masalah ini. Terus kemudian tahun sekarang ada, itu kan belum tentu juga penanganannya sama. Sama itu ya. Oke. Jadi tetap kita memang butuh waktu, entah hari, entah jam, entah apa untuk berhubungan dengan mungkin Mbak Kasek kita ataupun mungkin dengan stakeholder yang lain seperti itu Bu Juli. Oke. Baik Bu Santi. Terus ini selanjutnya Bu Santi. Tadi kan ada tantangan ya Bu Santi ya. Sekarang hal-hal yang itu bisa mempermudah atau menjadi penguat untuk Bu Santi itu seperti apa? Yang membantu Bu Santi dalam mengambil keputusan. Tentu ada hal-hal yang bisa mempermudah Bu Santi, yang bisa memperkuat Bu Santi itu seperti apa? Contoh seperti apa Bu Santi? Yang memperkuat saya itu keputusan bahwa ketika teman-teman guru, Bapak Ibu guru dan pegawai itu sudah percaya sama saya. Itu Bu Juli. Ketika Bapak Ibu guru percaya sama saya, maka ketika ada masalah dan saya mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu juga sudah udah istilahnya yakinlah naik keputusan itu yang terbaik. Percaya pada pimpinan ya tentunya ya Bu Santi ya. Iya, percaya gitu. Jadi karena tadi kan karena saya mencoba ketika ada masalah itu melibatkan mereka dan saya bicara dengan sejujurnya dengan fakta plus minusnya seperti apa. Betul. Gitu. Karena kita sebagai istilahnya pimpinan yang dituakan dan yang dianggap lebih pintar padahal enggak gitu kan. Harus bisa mengambil keputusan ya, kadang kita ya puyeng sendiri, jadi kan kita tidak bisa bekerja sendiri ya, mau nggak mau memang kita harus melibatkan mereka, terbuka kepada mereka, dan ibaratnya kalau mereka sudah percaya kepada kita kan bisa membuat mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Ya sudah diputuskan tadi ya Bu Santi ya. Iya, proses kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik. Dan itu benar-benar rasa percaya itu benar-benar kita bukan karena sebagai pimpinan ingin mendiktatorkan kamu harus percaya, enggak, tapi memang itu secara naluriah karena memang percaya, karena memang istilahnya mungkin saya mampu gitu loh Bu. Seperti itu Bu Juli. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Bu Santi. Dari semua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Santi itu, pembelajaran apa yang didapat ini Bu Santi yang bisa kita petik, pengalaman apa dari mengambil keputusan dilema etika ini, apa sih yang hal-hal yang positif yang bisa kita pelajari Bu Santi? Bahwa sebagai pimpinan yang seperti saya katakan tadi yang dituakan dan dianggap yang paling di sekolah, itu tidak boleh egois, tidak boleh menangnya sendiri, tetapi harus melihat ke bawah kepada guru-gurunya, pegawainya, dan siswanya serta stakeholder ada di sekitar kita. Jadi mereka dilibatkan dalam semua keputusan kita. Mungkin ada kadang-kalanya kita bisa, saya harus seperti ini, harus memutuskan sendiri. Bisa ada kalanya seperti tidak harus berini. Tetapi ketika itu keputusan itu kita bisa langsung memutuskan sendiri, itu kan maksud kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa dulu. Misalnya kayak kita mau
supervisi gitu kan, kita nggak perlu mau kapan Bu jadwalnya kan itu kita sudah punya jadwal sendiri Iya, kan, tidak betul. perlu ketika kan kadang-kadang kan guru saya belum siap ini kan kadang seperti itu. Jadi ada kalanya kita memutuskan sendiri, tetapi ketika itu permasalahan yang memang membutuhkan orang lain, guru-guru dan stakeholder yang lain ya kita libatkan. Jadi tidak boleh menjadi pemimpin yang egois, diktator dan kayak apa ya, dumeh-dumeh kita pimpinan bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi seperti itu Bu Juli. Ya. Harus bisa merangkul semua warga sekolah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kemaslahatan bersama, sehingga kita berada di sekolah itu ya nyaman-nyaman aja. Konflik yang kecil-kecil mesti akan selalu ada, tetapi paling enggak konflik besar itu bisa kita redam kalau kita itu bisa mempersatukan semua semua warganya. Jadi nggak ada yang telat aja diginiin kan nggak ini tuh Bu. Biasanya kan gitu. Saya udah berangkat pagi itu yang sehingga kok didiemin aja kan. Tidak menimbulkan kesenjangan ya Bu Santi ya. Iya, jadi harus itu jadi apa ya? Saya secara pribadi menanamkan kepada guru-guru kita bahwa kalau di Islam itu saya senang sekali dengan ayat yang secara singkatnya gini, semua kebaikan itu datangnya dari Allah, semua keburukan itu datangnya dari kamu sendiri. Jadi ketika kita semua paham tentang ayat itu, otomatis nggak usah menilai orang lain, karena semua kan dari kita sendiri kan. Betul, intinya. Iya, jadi kita berbuat baik dulu, pasti semua akan mendapatkan yang terbaik. Ketika semua melakukan itu, insya Allah semua yang kita lalui itu akan baik. Itu Bu Yuli. Wah, luar biasa ini Bu Santi. Wah, saya jadi belajar banyak loh sama penjenengan. Wah, pimpinan muda, cerdas dan juga luar biasa ya. Banyak pengalamannya ya, walaupun masih muda tapi sudah dituakan jadi kepala sekolah. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk saya Bu Santi. Terima kasih ini waktunya loh Bu Santi ya. Atas tadi berbagi pengalaman Bu Santi yang mungkin bisa menjadi pengalaman untuk saya dan juga teman-teman sejawat kita Bu Santi, teman-teman saya di SLB Bakti Pertiwi dan juga bisa menjadi pembelajaran teman-teman saya juga di guru penggerak angkatan 7. Nanti kan bisa saya sharekan dengan teman-teman. Ternyata Bu Santi ini cukup luar biasa ya dengan pengalamannya, masih muda tapi dalam mengambil keputusan dan memimpin di SLB Citra Mulia Mandiri bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Santi. Nanti bisa ketemu lain waktu jika ada hal yang pengen saya belajar dari Bu Santi, pengen berbagi dengan Bu Santi, berdiskusi, ngobrol lagi. Insya Allah Bu Santi bisa nggih. Bisa meluangkan waktu untuk saya gitu. Sukses juga untuk Bu Juli, untuk guru penggeraknya, hebat sekali Bu Juli ini. Dan poin penting ini tadi Bu Santi, ya poin penting dari penjenengan adalah hal baik itu berawal dari diri kita sendiri. Itu menjadi entry point yang saya garis bawahi ini Bu Santi. Itu dulu ya Bu Santi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Sami-sami Bu Santi. Refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Secara umum, pengambilan keputusan terkait dilema etika, kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sudah memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan berbasis rasa peduli dan belas kasihan. Namun, belum semua langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian dilakukan. Kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan hasil wawancara kedua kepala sekolah yang saya wawancarai adalah bahwa
Dalam pengambilan keputusan, beliau berdua sudah memiliki langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan. Meski dari 9 langkah yang sudah saya pelajari, belum semua dilakukan. Serta keputusan yang beliau berdua ambil berdasarkan prinsip belas kasihan dan rasa peduli. Ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Untuk rencana ke depan, kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, dalam mengambil keputusan diperlukan rasa kepercayaan dari stakeholder yang ada atas kepemimpinan mereka. Selain itu, pengambilan keputusan berdasarkan pada langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya dengan prinsip rasa peduli dan aturan yang berlaku, serta nilai-nilai kebajikan di sekolah. Keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Bagi saya, dalam mengambil keputusan terkait dilema etika berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Tentunya, saya secara kontinu melakukan praktik, berlatih, menerapkan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Di lingkungan sekolah saya, baik dengan teman sejawat maupun murid. Dan saya akan menerapkan setelah mempelajari modul 3.1 ini selesai. Demikian paparan ini saya sampaikan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.